Selamat siang, saya Made Arya Yus Pranata, kelas C dengan NIM 2022D1B040. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kita pelajari. Yang pertama, resume semen. Resume semen. Definisi semen berasal dari bahasa Latin yang berarti bahan perekat. Secara sederhana, definisi semen adalah bahan perekat atau lem yang bisa merekatkan bahan-bahan material lain seperti batu bata dan batu koral hingga bisa membentuk bahan bangunan. Sedangkan dalam pengertian secara umum, semen diartikan sebagai bahan perekat yang memiliki sifat mampu mengikat bahan-bahan padat menjadi satuan yang kompak dan kuat. 2. Bahan pembuat semen. Bahan pembuat semen yaitu batu kapur, tanah liat, pasir besi, bahan tambahan seperti batu tulis, pasir silika, dan biji besi. Yang ketiga, bentuk semen. Semen curah dijual dalam bentuk curah dan biasanya untuk kebutuhan besar. Semen zak dijual untuk dalam kemasan sak yang biasanya berisi 40 atau 50 kg. Jenis-jenis semen. Semen Portland, semen Portland Pozzolan, semen Portland slag, dan semen putih. Yang terakhir, semen cepat keras. Tipe semen. Tipe 1, semen umum dengan sifat standar. Tipe 2, semua tahan modifikasi memiliki tahanan moderat terhadap serangan sulfat. Yang ketiga, semen kekuatan tinggi mengeras lebih cepat dan mengembangkan kekuatan dengan cepat. Tipe 4, semua kekuatan rendah dikembangkan untuk menghasilkan panas hidrasi yang lebih rendah dalam jumlah besar. Yang kelima, semen tahan sulfat memiliki ketahanan tinggi terhadap sulfat. Selanjutnya, SNI semen. Dasar hukum pertama, dasar hukum standarisasi semen. Standarisasi suatu produk langganan di bawah pengawasan Badan Standarisasi Nasional (BSN). BSN sendiri tidak pernah menyatakan bahwa sertifikat produk dari mereka wajib. Kebijakan ini datang langsung dari Kementerian Perindustrian karena produk semen berkaitan dengan masalah keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Tidak hanya produk dalam negeri, semen impor pun harus memenuhi standarisasi ini untuk masuk pasar tradisional. Daftar semen wajib. Setidaknya ada 20 standar yang BSN terbitkan terkait dengan semen. Yang ketiga, bagaimana jika menjual produk semen yang tidak SNI? Perlu kamu tahu, pelaku usaha yang menjual semen tanpa sertifikasi bisa terjerat sanksi administrasi atau sanksi pidana. Yang selanjutnya, resume agregat. Agregat merupakan komponen utama campuran beton dan aspal yang berfungsi untuk memberikan volume serta kekuatan pada campuran dalam konteks bahan bangunan. Pengertian agregat, jenis-jenisnya, pengelompokan, karakteristik, material, uji, dan standar nasional. Dalam hal ini SNI sangatlah penting. Materi agregat. Agregat terdiri dari butiran mineral alam dan buatan yang dikumpulkan menjadi suatu mas, bisa kasar atau halus. Yang kedua, jenis-jenis agregat. Agregat kasar, agregat halus, agregat filter. Pengelompokan agregat. Agregat alam dan agregat buatan. Karakteristik agregat: kekerasan, kekuatan, ketahanan, bentuk dan tekstur, bobot, jenis dan porositas, kemampuan menyerap air. Material uji. Uji gradasi, uji berat jenis, uji kehausan, uji bentuk butir, uji nilai menghancur, uji sifat kimia. Yang selanjutnya, agregat air. Air sebagai salah satu komponen dalam bahan bangunan memegang peranan penting terutama dalam proses pembuatan beton dan mortar.
Berikut singkat mengenai materi air dan konstruk bangunan, bahan bangunan. Materi air. Air yang digunakan dalam bahan bangunan terutama beton harus bebas dari kotoran, minyak, asam, alkali, garam, atau bahan organik yang dapat mengurangi kekuatan kualitas beton. Yang kedua, jenis-jenis air. Air tawar, air laut, dan air daur ulang. Pengelompokan. Dalam konsep bahan bangunan, air biasanya dikelompokkan berdasarkan sumber atau kualitasnya. Selanjutnya, resume kayu. Di Indonesia, klasifikasi kayu seringkali didasarkan pada kekuatan dan ketahanannya. Berdasarkan aspek-aspek ini, misalnya kelas kayu mungkin menandakan kayu dengan kekuatan tertinggi, sedangkan kayu kelas 4 mungkin dengan kekuatan yang lebih rendah. Sifat dan karakteristik kayu. Prioritas, ketahanan, isolasi termal, durabilitas, reaksi terhadap api, pengujian dan pembebanan kayu, uji bending, uji kompresi, uji absorb air, uji durabilitas, implementasi material kayu dalam material konstruksi rumah, fasilitas rekreasi, jembatan pejalan kaki, pembatas dan trotoar. Yang terakhir, materi baja. Pengertian. Baja dalam bidang konstruksi adalah material logam yang digunakan untuk membangun struktur bangunan baja. Biasanya dari baja paduan yang mengandung berbagai unsur logam. Macam-macam baja. Baja karbon, baja paduan, baja tahan karat, baja perkakas, baja struktural. Sifat-sifat baja sebagai berikut: kekuatan, keuletan, ketangguhan, ketahanan korosi, ketahanan aus, kekerasan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Saya tutup dengan selamat sore.